Halo semuanya dimanapun kalian berada, semoga kalian baik-baik saja. Bersama saya, Bosman 8. Pada video ini saya akan menceritakan manhwa berjudul, Villain Unrivaled, bercerita tentang Haekyong yang tiba-tiba bangun menjadi seorang penjahat dari novel seni bela diri, kisah yang mengerikan dari seni bela diri dari penjahat yang tidak berguna yang akan melakukan apapun untuk bertahan hidup. Berikut awal cerita, pada suatu hari seorang pemuda yang terkejut setelah melihat dirinya di cermin bahwa itu bukanlah wajahnya yang asli, ia tidak percaya akan terbangun menjadi tuan muda keempat dari kultus demonik. Ia bertanya-tanya, bagaimana ia menjadi bajingan sampah dari novel bela diri yang ia tulis. Namanya adalah Lee Si-won, umur 32 tahun dan orang biasa yang tinggal di Korea Selatan. Ia termenung dan mulai mengurutkan kejadian-kejadian sebelumnya. Pertama-tama ia baru selesai mengurus kepindahan rumah, kemudian ia membaca berita dari ponselnya tentang artis Yosura yang tidak sadarkan diri setelah mengalami kecelakaan. Kemudian ia melihat laptopnya yang telah menyala dan terdapat file The Way of a Hero, ciptaan Lee Si-won. Ia mengenang bahwa novel tersebut adalah novel yang ia buat 10 tahun yang lalu di masa lalunya yang kelam. Ia menulis novel tersebut sejak ia berstatus sebagai mahasiswa. Setelah ia membaca-baca ia terkejut bahwa ada sebagian dari tersebut yang ia tidak pernah tulis, yaitu kamu akan kembali ke novel The Way of Hero. Sampai ia terbangun dan melihat dirinya telah berubah wajah menjadi Hyuk Ryun-won, putra keempat pemimpin kultus demonik yang telah koma selama sebulan penuh akibat jatuh saat menunggangi kuda karena takut disengat oleh lebah. Tiba-tiba ingatan tentang seorang Hyuk Ryun-won muncul, yang ingatan tersebut tentang kehidupan dari Hyuk Ryun-won, tingkah lakunya yang buruk. Ia sangat kecewa kenapa dia harus tersadar menjadi seorang Hyuk Ryun-won. Ia sampah yang tidak berguna dan yang paling menyesal adalah ia akan meninggal dalam satu serangan dan cuma akan menjadi pembuka jalan bagi tokoh utama untuk menjadi seorang pahlawan. Meskipun Hyuk Ryun-won dibunuh oleh protagonis, ia tetap membutuhkan rencana untuk tetap hidup dan merubah jalan cerita dari novelnya tersebut. Sebagai tuan muda keempat dari kultus demonik, dia pasti punya privilege. Ia punya posisi sebagai pewaris dari konglomerat atau sebagai pangeran yang memiliki harta berlimpah dan kekuasaan. Kemudian mencari informasi agar ia juga bisa kembali ke dunia aslinya. Ia berteriak bahwa ia mau jadi protagonius atau bukan. Ia tidak mau mati begitu saja sampai teriakannya terdengar oleh para karyawan yang sedang bekerja. Kemudian ia menjadi tenang kembali. Walaupun ia memiliki wajah yang sangat menyebalkan dan ia adalah orang yang terlemah dari yang lemah, ia setidaknya harus memiliki ilmu bela diri. Ia mencoba merasakan energi dari dalam dirinya dan ia terkejut. Ia lupa bahwa ilmu bela diri keluarga Hyuk Ryuk-won adalah teknik pedang Heavenly Chaotic Destruction. Ia merasakan ada energi yang mengalir dalam tubuhnya yang dinamakan dengan Ki. Ia mencoba teknik tersebut sampai ia menjadi kram kesakitan. Ia berteriak meminta tolong. Tidak lama berselang, muncul seorang pelayan yang mendengar teriakan Won. Kemudian pelayan tersebut segera membuka pintu dan terkejut dikarenakan tuan muda Won telah menjadi kaku. Pelayan segera memanggil tabib dan mengakupuntur tubuh tuan muda Won. Selang beberapa lama tuan muda Won kembali sadar. Ia bergumam bahwa ia hampir saja mati dikarenakan tubuhnya belum cukup terlatih yang menyebabkan ototnya terpelintir karena menggunakan seni bela diri tingkat tinggi. Penjelasan teknik pedang Heavenly Chaotic Destruction adalah teknik yang berasal dari keluarga Won, sebuah keluarga yang telah menghasilkan sejumlah pemimpin tertinggi dari sekte iblis. Ini bukan hanya sekedar tidak diteruskan tapi juga sangat sulit untuk dipelajari. Selain itu diperlukan juga energi Ki dalam jumlah besar untuk melakukannya.
pengguna juga perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang setiap gerakan agar bisa menggunakannya dengan sempurna. Wun sendiri selalu mengabaikan pelatihannya dan seni bela diri yang seharusnya bisa dia pelajari dengan mudah. Ia bahkan tidak pernah mengikuti pelatihan energi Qi atau latihan gerakan lainnya yang serius, jadi wajar saja kalau dia lemah. Itulah sebabnya Wun tidak bisa menggunakan seni bela diri semacam ini. Kemudian ia segera berdiri dan menuju ke perpustakaan karena ia tidak mempunyai waktu untuk bersantai. Ia harus segera menemukan solusi untuk tubuhnya. Di dalam perpustakaan ia segera mencari-cari buku tentang informasi dunianya sekarang, dan setelah beberapa buku ia memprioritaskan untuk belajar lebih banyak tentang Sekte Iblis. Orang-orang dari Sekte Iblis tidak menyebutkan diri mereka sendiri dengan nama itu. Mereka menyebut diri mereka sebagai Sekte Ilahi. Mereka adalah Sekte Dewa Bulan Matahari. Selama dinasti Yan, Sekte Dewa Bulan Matahari menyebarkan nama mereka secara luas di antara orang-orang Han yang menderita. Mereka menetap di dataran tengah dan membangun kekuasaan mereka, membantu Su Yuansang membebaskan diri dari cengkraman dinasti Yuan. Pada akhirnya Su Yuansang menggulingkan dinasti Yuan dan mendirikan dinasti Ming. Tetapi karena dia takut dengan kekuasaan Sekte Dewa Bulan Matahari, dia mengusir Sekte Dewa Bulan Matahari di awal pemerintahannya. Kemudian mereka menetap di Xinjiang, tempat yang jauh dari daratan tengah. Anggota sekte yang tersisa terus mencoba untuk bertahan dengan hidup sekuat tenaga. Sampai ketua sekte generasi ketiga yang sangat membenci orang-orang daratan tengah karena sudah mengusir mereka, mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk kembali ke daratan tengah. Tapi mimpi untuk terus maju sampai ke daratan tengah selalu digagalkan oleh aliansi Murim dan tentara kekaisaran. Hyun Rukmun, ketua ke-15 dari Sekte Dewa Bulan Matahari ayahnya Wun, pertama-tama mereka menaklukkan wilayah asing bagian barat sebelum mengeluarkan semua kekuatannya ke daratan tengah. Jadi itulah kenapa Wun akan bertarung melawan protagonis. Dikarenakan festival Heavenly Demonic akan segera tiba, ayah Wun akan mengumumkan rencananya untuk maju ke daratan tengah dan memilih penerusnya. Meskipun Wun telah mengetahui siapa yang akan menjadi penerus ayahnya. Setelah festival demonik, yang dipilih sebagai penerus akan mengirimkan tim garda terdepan ke daratan tengah. Wun yang kalah telak saat kontes pemilihan penerus pada ingatannya waktu dulu, dan ia memaksakan diri untuk bergabung dengan tim garda terdepan untuk menutupi kesalahannya dan pergi ke daratan tengah. Wun mengejek protagonis yang terkenal dan mati dalam satu pukulan. Hanya tinggal 2 tahun lagi, untuk mempersiapkan festival Heavenly Demonic, ia membuat rencana, ia menulis semua cara untuk menjadi pahlawan yang masih diingatnya. Pelayan sebelumnya memanggil seorang penatua yang bernama Tetua Quan untuk diantarkan ke ruang belajar agar bertemu dengan Tuan Muda Wun. Tetua heran kenapa Wun ingin menemuinya dan pelayan tersebut juga keheranan ketika Wun bangun. Ia berteriak dengan bahasa yang aneh dan ia sudah menulis sesuatu selama berjam-jam di ruang belajar. Sampai tetua tersebut kaget dan menyarankan agar wanita tersebut tidak mengatakan pada siapapun tentang apa yang Tuan Muda lakukan. Setelah sampai di depan ruang belajar, tetua bergumam bahwa apa itu karena Tuan Muda masih belum pulih sepenuhnya. Apa yang harus dilakukan jika tiba-tiba Tuan Muda bertingkah seperti anjing gila? Setelah masuk, tetua kaget melihat Tuan Muda Wun yang sedang menulis dan di badannya penuh dengan debu. Tetua membayangkan apakah Wun ini menjadi gila, dan kenapa Wun tiba-tiba menjadi lebih sopan. Setelah mengambil bangku untuk tempat duduk, tetua Wun kaget sampai bergumam, hal segila apa yang sudah Wun lakukan sampai tetua sekaget ini?